Halo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audi Bal. Audi diskusi bola abal-abal. Oke, kali ini gue mau ngebahas soal yang lagi hot banget nih ya, yaitu adalah Timnas Indonesia. Gak biasa ya gue bahas soal Timnas Indonesia ya, karena di IDN Times juga gue nggak pernah nulis sepak bola Indonesia, karena memang segmen gue lebih ke segmen sepak bola Eropa. Tapi berhubung gue lagi ngikutin Indonesia banget lah ya. Semenjak Piala Asia kemarin ya, yang bukan yang U23 yang senior, itu terlihat progresnya tuh luar biasa ya ternyata ya. Timnas Indonesia kita sudah bukan Timnas Indonesia kita yang dulu. Ya, secara permainan beda banget, secara mentalitas juga beda banget, dan kebetulan kemarin itu gue sama istri gue nonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia lawan Filipina yang menang 2-0. Dan gue mau nge-highlight atau mau ngebahas ya tentang performa Indonesia dalam dua laga terakhir, yaitu waktu lawan Irak sama waktu lawan Filipina. Yang lawan Irak gue nonton di TV, tapi yang lawan Filipina gue nonton di GBK langsung. Dan ternyata memang nonton bola di stadion itu rasanya beda banget ya. Dulu gue pertama kali nonton Indonesia itu tuh Timnas Indonesia waktu Asian Games 2018 di Stadion Candrabaga, Bekasi. Nah, sekarang gue nontonnya di GBK, dan itu memang beda banget ya. Bahkan nonton di Bekasi sama nonton di GBK tuh beda banget itu. Bener-bener ultrasnya tuh saling saut-sautan, atmosfernya luar biasa ternyata. Sampai gue udah capek duluan ternyata sebelum pertandingan. Suara gue udah teriak-teriak duluan ya, udah nyanyi-nyanyi apa segala macem. Ya semoga suaranya baik-baik aja untuk video ini ya. Ya tapi memang sedikit aja soal gimana kesan gue nonton di stadion GBK tuh emang luar biasa ya. Dan di situ kalau ngelihat permainan ya, secara permainan ya, itu ternyata kelihatan banget ya. Kelihatan dari view dari belakang ke depan tuh kayak gimana. Kan kalau di kamera kan cuma nyorotin pemain yang lagi bawa bola ya kan. Pemain yang di belakang tuh gak lihat. Makanya gue juga gak tahu kalau Hernando tuh ternyata tuh naik setinggi itu sampai berdiri tuh stay di luar kotak penalti. Dan juga garis pertahanannya Indonesia pas lagi menyerang tuh kayak gimana. Nah, itu baru kelihatan tuh kalau di stadion tuh. Kalau di TV kan gak kelihatan gitu. Ya jadi sedikit aja itu kesan gue soal nonton Timnas di GBK. Sebenarnya nunggu-nunggu tuh bagian akhir ya, cuma ada yang ngerecokin. Ya sudahlah, tidak dibahas di sini. Oke, dari permainan Timnas Indonesia lawan Irak, Timnas Indonesia lawan Filipina, ada satu yang bikin berbeda sekali, yaitu adalah kehadiran Bang Jai alias Jai Itzes ya. Jai Itzes sama performa di kanan dari Asnawi. Ya itu beda banget ya. Karena lawan Irak, Sintayong masang Sandy Walsh, belakangnya ada Jordi Amat, tapi karena Jordi Amat kena kartu merah di pertandingan Irak, jadi diganti ke Jai Itzes, dan di kanan itu juga diganti jadi Asnawi. Dan Asnawi mainnya cukup solid ya. Maksudnya dia tuh tampil penuh dengan energi. Dia juga lari naik turunnya itu cepet banget, dalam menekan lawan juga, bantu serangan, ngalirin bola ya. Emang benar-benar Asnawi ini salah satu pemain Indonesia yang terlahir di Indonesia. Mainnya cukup bagus ya. Dia Asnawi, Marcelino kan, terutama Asnawi ya, di belakang tuh beda. Kalau Sandy Walsh itu dia lebih ke ngelebar, dia lebih ngandalin speed ya kan. Nah Asnawi itu lebih bagusnya di etos kerjanya. Dia skillnya tuh nggak jelek-jelek amat gitu kan ya. Mungkin dia nggak secepat Sandy Walsh, tapi dia itu tuh benar-benar etos depan belakang, kerja kerasnya tuh tinggi banget gitu loh. Jadi itu emang keren banget ya. Dan yang gue salut banget dari performa Timnas Indonesia dari Tom Haye ya. Tom Haye, enaknya dibaca Tom Haye aja ya. Ya jadi si Tom Haye ini benar-benar terlihat banget jenderal lapangan tengahnya Timnas Indonesia. Inilah nih pentingnya Tom Haye di tim ini, dia yang ngatur serangan. Jadi ngatur serangan tuh maksudnya kayak gimana? Mungkin sering denger ya istilah pengatur serangan. Maksudnya gini, saat bola ada di dia, itu kan dia harus memilih oper ke depan, oper ke samping, oper ke kiri, umpan lambung, umpan ke kanan ya, atau terupas langsung ke depan. Keputusan-keputusan itu harus dibuat sama seorang gelandang yang pegang bola dengan peran playmaker.
dan itu dijalankan dengan baik dan oleh Tom Haye ya. Jadi dia itu tuh pas lagi bawa bola itu gak mudah direbut, dan dia tuh coba untuk memberikan umpan-umpan yang progresif ya. Gimana dia tuh memilih pemain yang tepat untuk dioper. Beberapa kali salah passing wajar, tapi secara overall permainan timnas Indonesia itu bisa lebih mengalir karena ada dia. Terlepas dari golnya yang fantastis ya di babak pertama itu, dia itu benar-benar bola tuh ngalir tuh bagus ke kiri, ke kanan. Jadi si pemain yang di depannya itu benar-benar merasa bahwa Tom Haye itu tuh bakal ngasih ke mereka, dan bola itu pasti nyampe ya, karena Tom Haye yang megang, jadi pasti nyampe tuh. Dan serangan Indonesia pun juga misalkan di press, Tom Haye itu bisa keluar dari itu ya, dia bisa keluar dari itu dan ngasih umpan. Kalau kita lihat nih ya, Tom Haye ini bukan menyamakan ya, tapi perannya dia tuh mirip kayak Frankie De Jong-nya Barcelona, atau dulu ada namanya Xabi Alonso di Liverpool, Real Madrid, Bayern Munchen. Di Liverpool juga punya namanya Thiago Alcantara, sama ya itu ya kayak Frankie De Jong lah kalau pemain sekarang yang mungkin yang lo tahu gitu di Barcelona gitu kan. Perannya tuh kayak begitu. Nah, karena Tom Haye ini tuh memang pengatur serangan, di sini nih mungkin ada baiknya dia tuh ditandemin sama gelandang yang punya karakter bertahan, jadi pivot, sehingga perannya Tom Haye itu tuh emang fokus di mengatur serangan, mengalirkan bola. Dia nggak jelek-jelek amat main sama si Nathan, cuma dia tuh kelihatan beberapa momen pas dia diserang, dia harus bertahan, dia harus mengatur serangan lagi, ya kan? Jadi kadang agak terisolasi, ya kan? Di beberapa momen, terutama waktu lawan Irak ya. Waktu di lawan Filipina tuh dia bebas banget ya ngalarin bola itu kan. Cuma waktu lawan Irak dia itu yang dikunci di lini tengah, maka bolanya itu nggak ke depan. Kayak gitu. Terlepas dari golnya dia yang fantastis, tapi kalau menurut gue itu salah pemain Filipina ya, karena nggak ada yang ngepres dia, nggak ada yang ngejar dia, nggak ada yang nutup ruang tembak dia, sehingga ya kebuka tembakan itu kebuka ruang tembak itu, terbuka lebar jelas sekali gitu kan. Dia tuh bawa bola tuh sendiri di situ, nggak ada yang neken, dan bolanya tuh masuk fantastis banget. Dan waktu bola masuk tuh rasanya tuh heboh banget ya. Jadi seheboh itu ya pas gol pertama dan 1-0 di babak pertama itu tuh benar-benar sangat memberikan motivasi ya. Sekali lagi gol pertama itu paling penting ya, gol pertama paling penting. Kemudian free kick disundul sama Rizky Ridho, selebrasi Ronaldo. Ya, tapi gue suka nih sama gaya mainnya Rizky Ridho ya, karena Rizky Ridho ini dia itu menurut gue tuh udah layak main di luar negeri. Dia udah layak main di luar negeri, mungkin nggak sampai ke Belgia ngikutin si Marcelino ya, tapi paling nggak main di liga-liga Korea atau Jepang. Itu udah layak menurut gue ya, karena dia secara bertahan itu solid, dia punya jiwa kepemimpinan, dia tenang. Nah itu dia tuh, dia tenang dalam menjaga wilayah pertahanannya dan nggak panik gitu loh. Jadi kan ada beberapa momen back itu pasti di-press sama pemain depan lawan kan. Dia itu nggak panik ya. Dia bisa ngasih operan ya, ngasih umpan lambung ke depan gitu, atau dia bangun serangan dari bawah juga. Jadi Rizky Ridho ini termasuk salah satu pemain Indonesia yang menurut gue tuh udah layak pergi ke luar negeri gitu kan. Dan semoga aja dia dapat klub di luar negeri ya, supaya level permainannya tuh makin meningkat, dan ya kita punya pertahanan yang luar biasa kokoh gitu. Sama si Jay Itzes itulah, jadi memang kelihatan ya beda level banget itu kan. Jay Itzes main di Venezia, baru bawa klubnya ke Serie A, dan dia itu kelihatan banget saat dia pegang bola gitu kan. Saat dia pegang bola, dia tuh nyaman dengan menggiring bola ke depan, kemudian dia ngasih operan. Beberapa kali dia juga naik ke atas, bawa bola ke depan ya. Ada tuh momen dia koordinasi sama Calvin Verdong. Jadi inilah perbedaannya gitu loh kan. Jay Itzes beda banget rasanya. Lini belakang tuh rasanya tuh aman kalau ada dia ya. Dan dia itu bisa membaca permainannya dengan baik, membaca permainan lawan ya. Dan koordinasi sama teman-temannya juga keren banget. Karena kan si Jay ini kan belum banyak main ya sama timnas Indonesia kan.
Tapi dia koordinasinya sama teman-temannya tuh udah lumayan lah, terutama sama Rizky Ridho ya, sama Justin juga. Itu kenapa Filipina tuh nggak bisa apa-apa di hadapan pertahanan kita gitu. Saking solidnya tuh di situ. Nah tapi sayangnya waktu awal babak kedua mulai, itu gue lihat ya, itu mereka tuh 5 berjejer di belakang. Kan di babak pertama tuh nggak kayak gitu ya, jadi lebih menyerang, ya bener-bener main 3-4-3, 2 nyisain 2 di belakang karena si satu ini bantu di tengah ya, atau ngelebar. Tapi waktu awal babak kedua, karena kita udah unggul 1-0, entah kenapa timnas Indonesia tuh main 5 back berjajar, jadi kayak formasinya tuh 5-3-2 gitu loh kan. Lah, kok jadi main bertahan banget, padahal baru unggul 1-0 gitu kan. Unggul 1-0 belum jadi jaminan. Alhasil Filipina sempat dapat momentum tuh di awal-awal babak pertama, ya kan? Karena Indonesia mainnya terlalu bertahan. Nah, gua rasa waktu pas lawan Irak itu juga apa yang bikin kita tuh kendor di babak kedua awal-awal, yaitu karena ada perubahan strategi, mungkin ya, adaptasi dulu, dan nggak bisa cepet gitu loh. Karena Irak tuh ternyata mainnya lebih neken. Nah, sedangkan Filipina itu nggak ada pemain kayak Ali Jasim di Irak ya. Ya jadi mereka memang menekan, tapi mereka nggak bisa memaksimalkan peluangnya ya. Tipis-tipis sih peluangnya ya, cuma kan ya tetap aja gitu kan. Mereka nggak bisa maksimalin itu. Dan kita kembali dapat momentumnya, terutama setelah golnya Rizky Ridho itu. Tapi secara keseluruhan memang ini permainan udah keren banget. Terlepas ya dari beberapa kesalahan ya, seperti Hernando nyaris blunder lagi, dan kita menyemangati Hernando itu pas lagi abis dia kayak begitu ya, diteriak itu Hernando gitu. Tapi yang kurang nih ya, satu poin yang kurang dari timnas Indonesia kalau bisa gua analisis nih adalah nggak punya striker murni. Jadi mereka tuh nggak punya striker nomor 9 yang bisa makanin umpan-umpan ya, karena mereka tuh build up-nya bagus, terutama dari sisi sayap. Ada Marcelino, berapa kali Calvin Verdong juga dia nusuk dari kiri. Koordinasinya dia tuh sama siapa sih di kiri tuh semalam? Ragnar ya. Sama Ragnar itu bagus loh ya. Kayak mereka tuh baru main ya, maksudnya baru pertama kali kerja sama gitu di timnas, tapi udah bisa bikin apa ya, saling one two ya, udah gitu saling ngebantu, nge-backup. Kalau Calvin yang ke depan, Ragnar agak sedikit ke belakang. Kalau Ragnar ke depan, Calvinnya mungkin cari ruang ke tengah gitu kan, atau di belakang kotak penalti, antisipasi gitu. Jadi koordinasi mereka berdua tuh keren. Kalau menurut gue ya, untuk pemain yang baru pertama kali main ya, itu keren banget ya. Nah sayangnya nggak ada yang makanin umpan-umpan mereka. Itu yang jadi masalah. Kalau menurut gue nih, ada beberapa striker murni di Indonesia yang bisa kita maksimalkan, seperti Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Nah, dua-dua ini punya potensial, tapi gue mungkin lebih favorit sama Ramadan Sananta ya, karena Sananta itu secara fisik dia itu tegak ya, terus bagus gitu. Nah, untuk ngebody pemain lawan atau duel-duel di udara, gue rasa tuh Ramadan Sananta punya kemampuan untuk memenangkan itu gitu. Maka dari itu kemarin dia di Piala Asia U23 kan masuk, dan dia mainnya nggak jelek amat sebenarnya, tapi karena kurang supply jadi dia golnya dikit ya, atau mungkin ketenangan dia dalam finishing tuh mesti perlu diimprove lagi ya kan. Si Sananta juga masih muda gitu, karena jam terbangnya masih bisa ditambah, masih bisa ditingkatin tuh kualitasnya. Tapi definitely menurut gua butuh striker nomor 9. Kalau misalkan belum dapat pemain keturunan yang berposisi striker di luar, maksimalin dulu aja yang ada itu, yaitu Ramadan Sananta sama Hoki Caraka gitu. Sehingga Indonesia itu punya goal getter di kotak penalti yang siap untuk makanin umpan-umpan matang dari pemain belakangnya. Kan sayang aja gitu, Tom Hey udah ngalirin bola gitu kan, si Marcelo udah melakukan tusukan dari kanan ke kotak penalti atau dari kiri kotak penalti, tapi nggak ada yang finishing gitu kan. Jadi sayang aja gitu kalau nggak ada striker gitu. Oke, itu aja pembahasan tentang timnas yang bisa gue kasih. Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia yang udah lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 kualifikasi, dan juga Piala Asia 2027. Coba sharing nih, gimana menurut lo ngeliat timnas yang sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk improve timnas Indonesia? Boleh ya tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk kasih like
video ini dan subscribe untuk channel Audible, Audi Diskusi Abal-Abal. Ya, kita akan berdiskusi secara abal-abal tentang sepak bola, ya. Dan sharing juga nih kemana-mana ya, ke grup WhatsApp, ke media sosial gitu, supaya bisa mendapatkan informasi mengenai hal-hal unik dan juga analisis abal-abal seputar sepak bola. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.